Suamiku merantau namun nafkah yang diberikannya kepadaku selalu diambil oleh mertuaku. Malam itu, angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering di halaman rumah sederhana yang berdiri di pinggir desa. Rumah panggung kayu itu tampak tua, tetapi masih kokoh berdiri, menjadi saksi perjalanan panjang sebuah keluarga kecil. Di dalam rumah itu, seorang wanita muda tengah duduk di lantai ruang tamu, merapikan lipatan baju yang baru saja diangkat dari jemuran. Namanya Aisyah, seorang istri yang lembut dan penuh kesabaran. Sejak menikah dengan Rizal, hidupnya terasa lebih berarti. Rizal adalah lelaki sederhana yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Mereka menikah 3 tahun lalu setelah melewati masa pacaran yang tidak terlalu lama. Pernikahan mereka terjalin bukan hanya karena cinta, tetapi juga restu keluarga. Sejak awal, Aisyah tahu bahwa rumah tangga tidak selalu mudah. Namun, ia percaya bahwa selama ada cinta dan kesetiaan, semua rintangan bisa dilalui bersama. Rizal bekerja sebagai buruh bangunan di kota, sedangkan Aisyah tinggal di rumah mertua, sesuai dengan permintaan ibu Rizal yang tidak ingin anaknya pergi terlalu jauh setelah menikah. Ibunya, Bu Sumarni, adalah wanita yang keras dan tidak mudah luluh. Sejak awal, Bu Sumarni memang tidak terlalu menyukai Aisyah. Baginya, Aisyah hanyalah gadis desa biasa yang tidak membawa banyak keuntungan bagi keluarganya. Meskipun begitu, Aisyah tetap berusaha bersikap baik dan menghormati mertuanya, sebab ia tahu bahwa dalam pernikahan, restu orang tua sangatlah penting. Di rumah itu, Aisyah tidak hanya menjadi menantu, tetapi juga seperti asisten rumah tangga. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun lebih dulu untuk memasak sarapan dan membersihkan rumah. Ia mencuci pakaian mertua dan ipar-iparnya yang masih tinggal di sana. Meski lelah, ia tetap melakukannya dengan ikhlas, berharap suatu hari Bu Sumarni bisa menerimanya dengan baik. Rizal sendiri adalah pria yang sangat peduli pada keluarganya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, karena pekerjaan di desa sulit didapat dan penghasilannya tak seberapa, akhirnya ia memutuskan untuk merantau ke kota demi mencari nafkah yang lebih layak. "Sayang, aku janji nggak akan lama-lama di perantauan," ucap Rizal sebelum berangkat. "Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku akan kirim uang setiap bulan buat kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir soal kebutuhan rumah." Aisyah tersenyum tipis, meski hatinya berat melepas suaminya pergi jauh. Ia tahu ini semua demi masa depan mereka. "Yang penting, kamu jaga kesehatan di sana," kata Aisyah, menggenggam tangan suaminya erat. Sejak Rizal merantau, Aisyah menjalani hari-harinya dengan lebih banyak kesepian. Namun, ia tetap tegar, berusaha mengisi kesibukannya dengan mengurus rumah dan membantu mertua. Sesuai janji Rizal, setiap bulan ia selalu mengirimkan nafkah untuk Aisyah. Namun, tanpa sepengetahuan Rizal, uang itu tidak pernah sampai ke tangannya. Setiap bulan, Rizal mengirimkan uang untuk Aisyah melalui rekening mertuanya, Bu Sumarni. Awalnya, Aisyah berpikir itu adalah hal yang wajar. Lagi pula, selama ini ia tinggal di rumah mertua, tentu mereka juga berhak mengetahui aliran keuangan keluarga mereka. Namun, lama-kelamaan, Aisyah mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap kali menanyakan soal uang yang dikirimkan Rizal, Bu Sumarni selalu menghindar atau menjawab dengan alasan yang sama. "Uang yang dikirim Rizal sudah ibu pakai buat kebutuhan rumah," kata Bu Sumarni suatu hari, dengan nada yang terdengar seolah tak bisa dibantah. "Listrik, air, makan, semuanya kan untuk kamu juga." Aisyah terdiam. Ia tak bisa membantah, meski hatinya terasa sedikit perih. Memang benar, ia tinggal di rumah ini, tetapi bukankah uang itu dikirimkan suaminya untuk dirinya, agar ia bisa menyisihkan sedikit demi masa depan mereka? Namun, setiap kali ia mencoba membahas hal itu, Bu Sumarni selalu mengalihkan pembicaraan, seakan-akan Aisyah tidak berhak mempertanyakan uang tersebut. Hari-hari berlalu,
dan Aisyah mulai merasakan dampak dari situasi ini. Ia sering kekurangan uang untuk membeli kebutuhan pribadinya. Jika ingin membeli sesuatu, ia harus meminta kepada Bu Sumarni, dan biasanya wanita itu akan mendengus atau mengomel terlebih dahulu sebelum memberikan sedikit uang dengan berat hati. Tidak jarang pula ia harus menahan malu karena harus berhutang ke warung sebelah rumah untuk membeli sekadar sabun atau pembalut. Yang lebih menyakitkan, setiap kali Rizal menelepon, Aisyah tidak berani mengadu. Ia takut dianggap sebagai istri yang banyak menuntut atau menjelekkan keluarga suaminya sendiri. Ia hanya menjawab dengan suara ceria, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia hidup dengan nyaman di rumah mertua, meski kenyataannya jauh dari kata nyaman. Suatu sore, ketika Aisyah hendak pergi ke warung untuk membeli minyak goreng, ia mendengar percakapan antara Bu Sumarni dan seorang tetangga. "Alhamdulillah, anak saya setiap bulan kirim uang banyak. Bisa buat ini itu. Ya namanya rezeki anak kan tetap rezeki orang tua juga," ujar Bu Sumarni dengan bangga. Tetangga itu tertawa kecil. "Iya, enak ya, Bu. Tapi menantu ibu gimana? Dia dikasih jatah juga, kan?" Bu Sumarni mendengus. "Ah, buat apa? Wong dia juga makan di sini, tinggal di sini. Udah enak nggak perlu bayar apa-apa. Lagian perempuan itu nggak usah pegang uang banyak-banyak, nanti malah boros." Aisyah berdiri di balik pintu, dadanya terasa sesak. Jadi begini cara mertuanya berpikir? Menganggap bahwa uang Rizal sepenuhnya adalah haknya, sementara dirinya tidak dianggap sama sekali? Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Hatinya semakin perih ketika menyadari bahwa selama ini, setiap sen yang dikirimkan suaminya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ia hanya seorang menantu yang tidak dianggap penting, yang harus menerima apapun yang diberikan, meskipun itu hanya sisa-sisa. Malam itu, Aisyah duduk termenung di kamarnya, menatap ponselnya dengan perasaan bimbang. Haruskah ia mengadu pada Rizal? Atau tetap diam dan bersabar, seperti yang selalu ia lakukan? Aisyah masih duduk di kamar dengan perasaan gundah. Malam semakin larut, tetapi matanya enggan terpejam. Ia menatap layar ponselnya, melihat nama suaminya di daftar kontak. Sudah beberapa hari Rizal tidak menelepon, mungkin karena sibuk bekerja. Hatinya terasa semakin berat. Jika ia mengadu, akankah suaminya mengerti? Atau justru menganggapnya sebagai istri yang suka mengeluh? Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, apalagi mertua. Namun, semakin lama, kesabarannya diuji. Uang yang seharusnya menjadi haknya selalu lenyap begitu saja di tangan Bu Sumarni. Setiap kali ia bertanya, selalu ada alasan yang diberikan. Kadang untuk membayar listrik, kadang untuk membeli beras, atau alasan-alasan lain yang tak bisa dibantah. Keesokan paginya, Aisyah bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk mertua dan adik-adik iparnya. Setelah semua pekerjaan beres, ia duduk di teras rumah, mencoba menghitung sisa uang di dompetnya. Hanya ada beberapa lembar ribuan, tak cukup untuk membeli kebutuhan bulan ini. Ia menghela napas panjang. Saat sedang termenung, tiba-tiba Bu Sumarni keluar dari dalam rumah dengan raut wajah kesal. "Aisyah, ini sabun cuci piring di dapur sudah habis. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin?" bentaknya. Aisyah terkejut. "Maaf, Bu. Saya baru sadar tadi pagi. Saya bisa beli nanti di warung." Bu Sumarni melipat tangan di dada. "Pakai uang apa? Kamu kan gak punya uang. Sudah, minta dulu sama warung sebelah. Nanti kalau ada uang, kita bayar." Aisyah terdiam. Ia sudah terlalu sering meminta utang ke warung, sampai pemiliknya pun kadang enggan memberikan barang sebelum dibayar. Dengan perasaan enggan, ia tetap pergi ke warung, berharap pemilik warung masih berbaik hati memberinya kepercayaan.
Sepulangnya dari warung, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rizal masuk. "Sayang, aku baru gajian. Tadi aku sudah transfer ke rekening ibu. Kamu sudah ambil uangnya, kan?" Aisyah menatap pesan itu lama. Hatinya kembali diliputi rasa sakit. Uang itu sudah pasti masuk ke tangan Bu Sumarni, dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Dengan berat hati, ia membalas pesan suaminya dengan jawaban yang hampir selalu sama. "Sudah, Mas. Terima kasih. Aku baik-baik saja di sini." Setelah mengirim pesan itu, Aisyah merasa matanya panas. Ia ingin menangis, tapi entah mengapa air matanya seakan tertahan. Sudah berapa lama ia harus terus berpura-pura seperti ini? Sampai kapan ia harus bersabar sementara haknya terus dirampas? Sore itu, Aisyah memutuskan untuk mengumpulkan keberanian. Setelah semua orang berkumpul di ruang tamu, ia mendekati Bu Sumarni. "Bu, bolehkah saya meminta sedikit uang dari yang Mas Rizal kirimkan?" tanyanya hati-hati. Bu Sumarni menoleh dengan tatapan tajam. "Untuk apa?" "Saya ingin membeli beberapa kebutuhan pribadi, Bu," jawab Aisyah, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Bu Sumarni mendengus. "Kebutuhan apa lagi? Bukannya semua sudah ada di rumah? Kamu kan tinggal di sini, makan di sini, pakai listrik dan air di sini. Uang itu buat keperluan rumah, bukan buat kamu foya-foya." "Tapi, Bu, itu uang yang Mas Rizal kirim untuk saya juga." Seketika wajah Bu Sumarni berubah marah. "Dengar ya, Aisyah. Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu harus nurut sama ibu. Rizal itu anak ibu, dan ibu yang lebih berhak atas uangnya. Kalau kamu gak suka, silakan pergi dari sini." Aisyah tertegun. Dadanya terasa sesak, seakan udara di sekitarnya menghilang. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata sekeras itu dari mertuanya sendiri. Perlahan, ia menundukkan kepala, menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu, Aisyah kembali duduk di kamarnya, memikirkan segala hal yang telah terjadi. Ia tidak ingin terus hidup seperti ini, tapi ia juga tidak ingin membebani suaminya yang sedang berjuang di perantauan. Namun, semakin lama ia bertahan, semakin ia merasa dirinya hanya seperti bayangan di rumah ini, ada tapi tidak dianggap. Saat itulah, sebuah pikiran mulai muncul di benaknya. Haruskah ia tetap diam? Atau sudah waktunya ia mengambil keputusan yang lebih besar demi dirinya sendiri? Malam itu, Aisyah benar-benar tidak bisa tidur. Bayangan kata-kata Bu Sumarni terus terngiang di kepalanya. Ia merasa seperti orang asing di rumah ini, seperti hanya menumpang tanpa hak sedikit pun. Padahal, ini adalah rumah suaminya, tempat yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya juga. Tetapi mengapa ia diperlakukan seperti ini? Mengapa nafkah yang diberikan suaminya seolah bukan untuknya? Ponselnya tergeletak di samping bantal, masih menampilkan pesan terakhir dari Rizal. Aisyah menatap layar itu lama, menimbang-nimbang apakah ia harus memberitahu suaminya atau tetap diam. Hatinya berat. Ia tidak ingin Rizal merasa terbebani, tetapi ia juga tidak bisa terus bertahan seperti ini. Ia menggigit bibirnya, menahan gejolak di dalam dada. Keesokan harinya, Aisyah bangun seperti biasa dan langsung bergegas ke dapur. Ia memasak sarapan untuk semua orang, seperti yang sudah menjadi kebiasaannya. Aroma nasi goreng memenuhi ruangan, tetapi tak ada ucapan terima kasih atau sekadar apresiasi dari siapapun. Semua orang makan dengan tenang, sementara Aisyah hanya duduk di sudut meja, menunggu giliran setelah semua selesai. Setelah selesai membereskan dapur, ia keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia duduk di bangku kecil di teras, memandangi jalanan desa yang sepi. Pikiran-pikirannya terus berputar. Tiba-tiba, seorang tetangga, Bu Rini, lewat dan berhenti di depan rumah. "Aisyah, kamu sehat?"
Tanya Bu Rini dengan nada khawatir. Aisyah tersenyum tipis. Alhamdulillah, Bu. Saya baik-baik saja. Bu Rini mendekat, menurunkan suaranya. Maaf, Bu Rini kepo. Tapi, aku dengar suamimu rutin kirim uang setiap bulan. Tapi kamu kok masih sering berhutang di warung? Ada apa, Nak? Aisyah terdiam, merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka orang lain juga mulai memperhatikan keadaannya. Namun, ia tidak ingin membuka aib keluarganya. Dengan senyum dipaksakan, ia menjawab, "Ah, mungkin ibu salah dengar. Saya baik-baik saja kok, Bu." Bu Rini menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau butuh sesuatu, jangan sungkan cerita ya, Nak. Saya anggap kamu seperti anak sendiri." Setelah Bu Rini pergi, Aisyah semakin merasa terpuruk. Orang lain saja bisa melihat ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Tetapi mengapa ia masih memilih diam? Siang itu, saat semua orang sedang istirahat di dalam rumah, Aisyah masuk ke kamar dan mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat mengetik pesan untuk Rizal. "Mas, bolehkah aku bicara sesuatu?" Tak butuh waktu lama, Rizal membalas. "Tentu, sayang. Ada apa?" Aisyah menatap layar itu lama. Ia ingin mengatakan semuanya, tetapi hatinya masih ragu. Namun, sebelum ia sempat mengetik lebih lanjut, pintu kamarnya terbuka keras. Bu Sumarni berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Aisyah kaget, buru-buru menyembunyikan ponselnya. Tidak, Bu. Saya hanya..." Bu Sumarni berjalan masuk dan menatapnya tajam. "Jangan bilang kamu mengadu ke Rizal." Aisyah menggigit bibirnya, tak berani menjawab. Bu Sumarni mendengus. "Dengar, Aisyah, jangan macam-macam. Kalau kamu bikin Rizal berpihak padamu dan menentang ibunya sendiri, aku tidak akan tinggal diam." Hati Aisyah semakin perih. Ia tidak mengerti mengapa mertuanya begitu kejam padanya. Mengapa ia tidak boleh menyampaikan keluhannya pada suaminya sendiri? Setelah Bu Sumarni pergi, Aisyah duduk termenung. Ia merasa hidupnya semakin tertekan. Nafkah yang seharusnya untuknya diambil begitu saja, ia tidak diberi hak untuk meminta. Dan sekarang ia bahkan dilarang mengadu pada suaminya. Malam itu, ia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dalam sunyi, ia menangis sendirian, merasakan betapa lemahnya dirinya di rumah ini. Namun, di tengah kesedihannya, muncul tekad baru di dalam hatinya. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak untuk dirinya sendiri, setidaknya untuk masa depannya. Tapi, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia benar-benar melawan? Ataukah ada cara lain yang lebih baik? Keesokan paginya, Aisyah bangun dengan kepala yang masih terasa berat. Matanya sembab karena semalaman menangis. Tetapi ia tetap berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa. Tangannya lincah menyiapkan sarapan di dapur. Sementara pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Sampai kapan ia harus bertahan seperti ini? Apakah Rizal akan mengerti jika ia mengadu? Setelah semua anggota keluarga selesai makan, Aisyah membereskan meja dan mencuci piring. Seperti biasanya, Bu Sumarni tidak mengucapkan terima kasih atau sekadar mengakui jerih payahnya. Sebaliknya, wanita itu kembali mengeluh tentang uang belanja yang katanya selalu kurang. "Aku nggak ngerti kenapa uang dari Rizal cepat sekali habis," gerutunya sambil duduk di ruang tamu. "Padahal dia kirim banyak. Mungkin karena ada banyak pengeluaran yang nggak perlu." Aisyah yang masih di dapur mendengar itu dan merasa perih. Uang itu sebenarnya untuknya juga, tetapi ia tidak pernah melihatnya sedikit pun. Bahkan, ia harus berhutang ke warung untuk sekadar membeli kebutuhan pribadinya. Siang harinya, saat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing,
Aisyah kembali ke kamarnya dan mengambil ponselnya. Ia membuka percakapan dengan Rizal, membaca pesan terakhir yang dikirim suaminya. Ia ingin mengadu, tetapi ragu. Tangannya gemetar saat akhirnya ia mengetik, "Mas, apakah aku boleh meminta uang langsung darimu?" Beberapa menit kemudian, Rizal membalas, "Kenapa? Bukankah selama ini uangnya sudah kukirim lewat ibu?" Aisyah menelan ludah, lalu menjawab, "Iya, tapi aku ingin punya sedikit uang untuk kebutuhanku sendiri." Pesan itu terkirim, tetapi Rizal tidak langsung membalas. Aisyah semakin gelisah. Ia takut suaminya salah paham atau berpikir bahwa ia boros. Beberapa jam kemudian, ketika sore mulai menjelang, Rizal akhirnya menelepon. Aisyah segera mengangkatnya dengan jantung berdebar. "Ada apa, sayang? Kamu butuh uang?" Suara Rizal terdengar lembut, tetapi juga sedikit heran. Aisyah menggigit bibirnya. "Iya, Mas. Aku hanya ingin punya sedikit uang untuk keperluanku sendiri." Memangnya selama ini uang dari ibu tidak cukup? Aisyah terdiam. Ia bisa saja langsung mengadu bahwa selama ini ia tidak pernah menerima uang itu. Tetapi kata-kata Bu Sumarni masih terngiang di kepalanya. Jika ia mengadu, apa yang akan terjadi? Apakah Rizal akan berpihak padanya? Atau justru mempercayai ibunya? Dengan suara pelan, Aisyah akhirnya berkata, "Iya, kadang kurang, Mas." Rizal terdiam sesaat, lalu berkata, "Baiklah, nanti aku coba kirim langsung ke rekeningmu. Tapi jangan bilang ke ibu dulu, ya? Aku nggak mau dia tersinggung." Hati Aisyah berdebar. Ada rasa lega, tetapi juga khawatir. Jika Bu Sumarni tahu, ia pasti akan marah besar. Namun, di sisi lain, Aisyah merasa ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa mendapatkan haknya sendiri. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Rizal mengirimkan sejumlah uang ke rekening Aisyah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Ia pergi ke warung dan melunasi semua hutangnya. Ia juga membeli beberapa kebutuhan pribadi tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, saat Aisyah sedang mencuci baju di belakang rumah, Bu Sumarni tiba-tiba datang dengan wajah penuh amarah. "Aisyah, kamu berani, ya, diam-diam minta uang langsung ke Rizal?" Suaranya melengking tajam. Aisyah terkejut, tangannya berhenti meremas cucian. "Bu, saya..." Bu Sumarni melipat tangan di dada, matanya menyala penuh kemarahan. "Kamu pikir aku nggak tahu?" Rizal cerita, "Kamu benar-benar menantu yang tidak tahu diri. Sudah tinggal di rumah ini, masih juga minta uang di belakang ibu? Kamu nggak malu?" Aisyah menahan napas. Hatinya berdegup kencang. "Bu, saya hanya ingin punya uang sendiri untuk keperluan saya." "Keperluan apa? Kamu nggak perlu uang. Semua sudah ada di rumah ini. Kamu pikir uang Rizal itu buat kamu sendiri? Buat hidup enak? Dengar ya, Aisyah. Selama kamu masih tinggal di rumah ini, semua uang dari Rizal adalah hak ibu." Aisyah merasa matanya panas, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. "Tapi, Bu, saya juga istri Mas Rizal. Jangan membantah. Kalau kamu nggak suka, silakan pergi dari sini." Ucapan itu menghantam hati Aisyah seperti palu godam. Pergi? Kemana? Ia tidak punya tempat lain untuk dituju. Malamnya, Aisyah kembali termenung di kamarnya. Ia merasa semakin tertekan. Jika ia tetap tinggal di rumah ini, ia akan terus diperlakukan seperti ini. Tapi jika ia pergi, ia tidak tahu harus kemana. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan dari Rizal muncul. "Maaf ya, sayang. Ibu marah karena aku ketahuan kirim uang ke kamu.
Mungkin lebih baik kita tetap seperti dulu saja, biar ibu yang mengatur uangnya. Tangan Aisyah melemah saat membaca pesan itu. Dadanya terasa sesak. Ia berharap Rizal akan membelanya, tetapi suaminya justru meminta semuanya kembali seperti semula. Air mata yang sudah sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia merasa benar-benar sendirian. Ia tidak punya siapa-siapa yang bisa membelanya. Tidak ada yang peduli dengan haknya. Di tengah kesedihan itu, muncul satu pertanyaan di benaknya. Sampai kapan ia harus bertahan dalam keadaan seperti ini? Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah semakin mencekam bagi Aisyah. Sejak kejadian itu, Bu Sumarni semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Ia tidak lagi berbasa-basi atau berpura-pura baik di depan orang lain. Setiap kali bertemu dengan Aisyah, pasti ada kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulutnya. "Kamu itu benar-benar istri yang gak tahu diri," kata Bu Sumarni suatu siang saat Aisyah sedang menyapu teras. "Sudah tinggal di rumah ini, masih juga bikin masalah. Rizal itu kerja banting tulang, tapi kamu malah mau enaknya sendiri." Aisyah menunduk, jari-jarinya semakin erat menggenggam gagang sapu. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa ia hanya ingin haknya sebagai istri, tetapi ia tahu percuma. Bu Sumarni tidak akan pernah mau mengerti. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Fitri, adik perempuan Rizal, pulang dari tempat kerjanya di kota dan langsung ikut campur dalam urusan ini. Sejak Fitri tiba, suasana rumah semakin menyesakan bagi Aisyah. Fitri, yang selama ini jarang pulang, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang begitu peduli dengan urusan rumah tangga kakaknya. Tapi bukan untuk membela Aisyah, melainkan justru sebaliknya. "Sebenarnya aku heran, Kak," ujar Fitri suatu malam saat semua orang berkumpul di ruang tamu. "Kenapa Kak Aisyah sampai tega minta uang langsung ke Mas Rizal? Apa kakak pikir ibu itu nggak bisa ngatur keuangan?" Aisyah yang sedang menuangkan teh ke dalam cangkir menghentikan gerakannya. Ia menoleh ke arah Fitri yang sedang duduk santai di sofa dengan kaki disilangkan. "Bukan begitu, Fit." Aisyah mencoba menjawab dengan tenang. "Aku cuma ingin punya sedikit uang untuk keperluanku sendiri. Aku juga butuh beli ini itu." Fitri mendengus, tertawa kecil sebelum menatap Aisyah dengan tatapan meremehkan. "Halah, keperluan apa sih? Pakaian sudah ada, makanan tersedia. Tinggal di rumah orang tapi masih juga nuntut macam-macam. Sadar diri dong, Kak." Aisyah merasakan dadanya sesak. Ia ingin marah, tetapi ia tahu tidak akan ada gunanya. Bu Sumarni ikut menimpali. "Nah, dengar tuh, adik iparmu saja bisa berpikir begitu. Kamu itu harusnya bersyukur masih diterima di rumah ini." Aisyah mengepalkan tangannya erat-erat di bawah meja. Ia benar-benar merasa terpojok. Fitri tidak berhenti sampai di situ. Sejak hari itu, ia mulai memperlakukan Aisyah dengan sikap yang semakin sinis. Setiap kali melihat Aisyah melakukan sesuatu, pasti ada saja komentar yang keluar dari mulutnya. "Kak Aisyah ini memang enak ya, di rumah saja, nggak usah kerja, tapi masih juga banyak maunya," sindirnya saat melihat Aisyah sedang melipat pakaian di teras. Aisyah berusaha mengabaikan. Ia tahu, jika ia menanggapi, hanya akan memperburuk keadaan. Suatu hari, ketika Aisyah baru pulang dari warung, ia mendengar percakapan Fitri dengan ibunya di ruang tamu. "Bu, sebenarnya Kak Aisyah ini mau sampai kapan tinggal di sini?" Suara Fitri terdengar tidak senang. "Gak capek ngurusin orang yang bisanya cuma mengeluh?" Aisyah berhenti di depan pintu, tubuhnya menegang. "Ya gimana lagi?" sahut Bu Sumarni. "Dia itu istri Rizal. Kalau aku usir, nanti orang-orang ngomong macam-macam." "Ya udah, cari cara dong, Bu. Bikin dia pergi dengan sendirinya," kata Fitri dengan nada licik. Aisyah merasa tubuhnya melemas. Jadi,
mereka benar-benar ingin menyingkirkannya? Saat itulah, ia sadar. Jika ia terus bertahan di sini, mereka tidak akan pernah berhenti menyiksanya. Tapi jika ia pergi, kemana ia harus pergi? Bagaimana dengan pernikahannya? Bagaimana dengan Rizal? Di dalam hatinya, mulai muncul keberanian yang selama ini ia kubur. Mungkin sudah saatnya ia mencari jalan keluar. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Malam itu, Aisyah duduk termenung di dalam kamar. Cahaya lampu yang redup tidak bisa menyembunyikan air matanya yang terus mengalir. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, berharap ada pesan dari Rizal, tetapi tidak ada. Suaminya semakin jarang menghubungi, seolah tidak peduli dengan apa yang sedang ia alami. Di luar kamar, terdengar suara Fitri dan Bu Sumarni tertawa bersama. Seakan tidak ada yang peduli bahwa ada seseorang di dalam rumah ini yang sedang merasa tersiksa. Aisyah menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang semakin sesak. Sejak kedatangan Fitri, ia merasa semakin terpojok. Adik iparnya itu selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak memiliki tempat untuk bersandar. Keesokan harinya, Aisyah bangun lebih awal seperti biasa. Ia memasak sarapan untuk semua orang, menyiapkan teh dan nasi goreng seperti yang biasa mereka makan. Tapi saat ia baru saja meletakkan piring di atas meja, Fitri datang dengan wajah cemberut. "Ini lagi, nasi goreng lagi." Fitri melipat tangan di dada. "Kakak nggak bisa masak menu lain? Bosen tahu." Aisyah menoleh dan menatap adik iparnya dengan sabar. "Maaf, aku nggak tahu kamu bosan. Mau aku buatkan yang lain?" Fitri mendengus. "Udah nggak usah. Aku beli di luar aja," katanya sambil melenggang pergi. Aisyah menarik napas dalam. Setiap hari seperti ini. Tidak ada yang pernah puas dengan apa yang ia lakukan. Apapun yang ia buat, apapun yang ia lakukan, selalu saja ada celah untuk dikritik. Saat semua orang sudah selesai makan, Aisyah mulai mencuci piring. Namun, baru saja ia hendak menyelesaikan pekerjaannya, Bu Sumarni muncul dengan wajah yang terlihat kesal. "Aisyah," panggilnya keras. Aisyah buru-buru mengeringkan tangannya dan berbalik menghadap ibu mertuanya. "Iya, Bu. Uang belanja bulan ini kok cepat habis? Kamu pakai buat apa aja?" Aisyah terdiam, hatinya kembali mencelos. Ia tidak pernah menerima uang belanja itu. Bagaimana mungkin ia tahu kemana perginya? "Saya tidak pernah memegang uang itu, Bu," jawab Aisyah pelan. "Jangan bohong," suara Bu Sumarni meninggi. "Jangan-jangan kamu diam-diam pakai uang itu buat kepentingan pribadi." Aisyah merasa tenggorokannya kering. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa selama ini ia bahkan harus berhutang untuk membeli kebutuhan pribadinya. Tetapi ia tahu tidak akan ada gunanya. "Bu, saya tidak pernah memakai uang belanja itu," ulangnya lagi. Fitri yang sejak tadi duduk di ruang tamu tiba-tiba ikut angkat bicara. "Udah, Bu, nggak usah percaya. Jelas-jelas Kak Aisyah ini banyak maunya. Bisa aja dia diam-diam ambil uang itu tanpa bilang." Aisyah menoleh ke arah Fitri dengan tatapan terluka. Mengapa adik iparnya begitu membencinya? Apa salahnya sampai diperlakukan seperti ini? Bu Sumarni menggeleng kasar. "Mulai sekarang, aku nggak akan kasih uang belanja ke kamu lagi. Aku sendiri yang akan belanja dan mengatur semuanya," katanya tegas. Aisyah merasa kepalanya pusing. Jika selama ini saja ia sudah tidak pernah melihat uang itu, lalu apa bedanya dengan sekarang? Malamnya, Aisyah kembali mencoba menghubungi Rizal. Ia menunggu lama sebelum akhirnya suaminya mengangkat panggilan. "Ada apa, sayang?" tanya Rizal dengan suara lelah. Aisyah menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mas, kenapa uang belanja yang kamu kirim selalu habis? Aku bahkan tidak pernah memegangnya."
Rizal terdiam sejenak. Maksudmu? Ibu bilang uang belanja cepat habis. Dan sekarang aku tidak diizinkan mengatur uang itu lagi. Suara Aisyah mulai bergetar. Ya sudah, biar ibu saja yang atur. Mungkin memang lebih baik begitu, sahut Rizal enteng. Aisyah mengerjap, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi, Mas, aku ini istrimu. Seharusnya aku juga berhak mengatur keuangan rumah tangga kita. Jangan ribut soal ini, Aisyah. Suara Rizal terdengar mulai kesal. Aku capek kerja di sini. Aku nggak mau kamu malah bikin masalah di rumah. Air mata Aisyah mulai menggenang. Hatinya sakit mendengar kata-kata suaminya. Bukannya membela, Rizal justru menyalahkannya. Setelah panggilan berakhir, Aisyah terduduk lemas di tempat tidur. Ia merasa semakin terasing di rumah ini. Tak ada seorang pun yang membelanya. Tak ada yang peduli bagaimana perasaannya. Malam semakin larut, tetapi Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk, bertanya-tanya sampai kapan ia harus bertahan dalam situasi ini. Apakah Rizal akan terus membiarkannya menderita seperti ini? Apakah ia harus bertahan hanya karena status sebagai istri? Di luar kamar, ia masih bisa mendengar suara Fitri dan Bu Sumarni bercakap-cakap. Mereka tertawa, membicarakan sesuatu yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. Tapi Aisyah tahu, mereka sedang membicarakannya. Ia tahu, ia tidak akan pernah menang di rumah ini. Keesokan harinya, Aisyah kembali mencoba menghubungi Rizal. Ia sudah tidak tahan lagi dengan semua yang terjadi di rumah ini. Ia butuh suaminya untuk membela dan melindunginya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Rizal, menunggu dengan harapan yang mulai menipis. Saat panggilannya akhirnya diangkat, suara Rizal terdengar lelah. Iya, sayang, ada apa? Aisyah menarik napas dalam. Mas, aku nggak tahan lagi di rumah ini. Ibu selalu menyalahkanku. Uang belanja yang seharusnya untukku juga selalu diambil ibu. Aku benar-benar merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Sejenak, hanya keheningan yang terdengar dari seberang telepon. Loh, memangnya kenapa sih? Ibu kan cuma ingin mengatur keuangan dengan baik, jawab Rizal akhirnya, terdengar malas menanggapi. Tapi Mas, aku ini istrimu. Aku yang harusnya mengelola keuangan rumah tangga kita. Aku bahkan gak bisa beli keperluanku sendiri karena semuanya diambil ibu. Suara Aisyah mulai bergetar. Namun sebelum Rizal sempat menjawab, terdengar suara lain dari belakang. Suara yang sangat Aisyah kenal. Rizal, nak, jangan percaya sama omongannya Aisyah. Suara Bu Sumarni terdengar jelas. Dia itu cuma cari perhatian. Dari kemarin kerjaannya mengeluh terus. Padahal di rumah ini dia nggak pernah kekurangan apa-apa. Aisyah terkejut. Ia tidak menyangka Bu Sumarni ikut campur dalam pembicaraan ini. Ia bisa mendengar suara ibunya semakin mendekat ke telepon, seolah ingin memastikan Rizal mendengarkan versinya terlebih dahulu. Dia itu maunya apa? Rizal? Di rumah ini dia nggak perlu kerja. Semua sudah tersedia. Aku yang ngurusin semuanya. Tapi masih juga mengeluh. Dia ini nggak tahu diri. Nak, suara Bu Sumarni penuh penekanan. Aisyah merasa darahnya berdesir. Ibu, kenapa ibu ngomong seperti itu? Aku cuma ingin hakku sebagai istri, Bu, katanya dengan suara bergetar. Lihat, kan? Suka membantah orang tua. Rizal, kamu pikir baik-baik. Apa kamu yakin istrimu ini perempuan yang baik? Suara Bu Sumarni semakin tajam. Di seberang telepon, Rizal menghela napas panjang. Aisyah, kamu jangan terus-terusan cari masalah di rumah. Aku capek dengar kalian ribut terus. Aisyah menelan ludah, hatinya mencelos. Mas, aku nggak cari masalah. Aku cuma ingin Mas tahu yang sebenarnya. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya,
Rizal sudah menjawab dengan nada dingin. Udahlah, Aisyah. Aku percaya sama ibu. Kalau ibu bilang kamu gak kekurangan apa-apa, berarti memang begitu. Kamu jangan berlebihan. Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa dibendung. Dadanya sesak. Mas, tolong, percaya sama aku, bisiknya, suara penuh harapan. Tapi Rizal sudah kehilangan kesabaran. Aku gak mau dengerin omongan kamu yang gak jelas. Aisyah, aku capek. Jangan ganggu aku dengan masalah sepele kayak gini. Klik. Sambungan terputus. Aisyah memandang layar ponselnya dengan mata yang mulai kabur karena air mata. Hatinya terasa remuk. Suaminya, satu-satunya orang yang seharusnya membelanya, justru lebih memilih percaya pada ibunya. Di luar kamar, suara Fitri dan Bu Sumarni terdengar samar-samar. Tawa kecil mereka menusuk telinga Aisyah, seolah merayakan kemenangan. Aisyah mengepalkan tangannya. Sampai kapan ia harus bertahan dalam keadaan seperti ini? Malam itu, Aisyah duduk di sudut kamar dengan mata bengkak. Air matanya sudah kering, tapi hatinya masih terasa nyeri. Ponselnya tergeletak di sampingnya, tak lagi berdering. Tak ada pesan dari Rizal yang mencoba menenangkannya. Suaminya telah memilih untuk percaya pada ibunya, sementara dirinya dibiarkan sendirian dalam kesakitan. Di luar kamar, suara Fitri dan Bu Sumarni masih terdengar samar. Mereka tampak sedang mengobrol santai di ruang tamu, membicarakan hal entah apa. Tetapi sesekali Aisyah menangkap beberapa kata yang jelas ditujukan untuknya. Udah jelas, kan? Rizal percaya sama ibu, bukan sama dia, ujar Fitri dengan nada puas. Makanya, Kak Aisyah tuh jangan kebanyakan mengeluh. Dasar perempuan gak tahu diuntung, sahut Bu Sumarni. Padahal aku sudah baik masih mau ngurusin dia. Harusnya bersyukur, bukannya malah nyari ribut. Aisyah menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan emosi. Ia ingin keluar dan membela dirinya, ingin menegaskan bahwa ia tidak pernah ingin mencari masalah. Tapi apa gunanya? Rizal saja sudah tidak percaya padanya. Apalagi mereka? Keesokan harinya, Aisyah mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, memasak untuk mereka, dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Namun, semuanya terasa lebih berat. Saat ia sedang menyapu halaman, tiba-tiba Fitri muncul dengan ekspresi sinis. Kak Aisyah, kok mukanya muram banget? Jangan-jangan masih sedih karena Mas Rizal nggak percaya sama kakak. Fitri tertawa kecil. Ya wajarlah, Mas Rizal itu anak ibu, bukan anak kakak. Jadi jelas dia lebih percaya ibu dong. Aisyah berhenti menyapu, menatap Fitri dengan mata lelah. Fitri, kenapa sih kamu senang sekali kalau aku menderita? Fitri pura-pura mengangkat bahu. Aku cuma bicara fakta, Kak. Lagi pula, kalau aku jadi Kak Aisyah, aku sih malu. Suami sendiri aja nggak percaya. Aisyah mengepalkan tangannya. Ia ingin membalas. Tapi untuk apa? Toh Fitri memang tidak akan pernah mendengar atau peduli. Hari-hari berlalu dengan semakin menyakitkan. Aisyah semakin diabaikan di rumah itu. Bahkan sekarang mereka tidak segan-segan menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah yang semakin berat. Jika ia menolak, Bu Sumarni akan mengomel dan menyebutnya sebagai istri malas. Jika ia melakukan, Fitri akan tetap mencibir seolah-olah apa yang ia lakukan tidak ada harganya. Suatu siang, Aisyah sedang mencuci pakaian di belakang rumah ketika Bu Sumarni tiba-tiba muncul. Aisyah, sini, panggilnya dengan nada memerintah. Aisyah mengeringkan tangannya dengan cepat dan menghampiri ibu mertuanya. Mulai bulan depan, kamu nggak perlu lagi berharap dapat uang dari Rizal, kata Bu Sumarni tanpa basa-basi. Aisyah terkejut. Maksud ibu? Aku sudah bilang ke Rizal, mulai sekarang uang yang dia kirim langsung masuk ke rekeningku. Kamu nggak usah ribut minta jatah lagi, katanya tajam.
Dunia Aisyah terasa runtuh seketika. Tapi, Bu, itu kan uang nafkah untukku juga. Nafkah? Kamu tinggal di rumah ini, makan di rumah ini, gak usah bayar apa-apa. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi, Bu, aku juga butuh sesuatu untuk keperluan pribadiku. Aku butuh beli perlengkapan sendiri. Lihat ini, Fit. Bu Sumarni menoleh ke arah Fitri yang baru saja keluar dari dapur. Istri macam apa yang masih menuntut padahal semua sudah disediakan? Fitri tertawa sinis. Kak Aisyah ini kayak gak sadar diri. Ya, suaminya capek kerja di luar negeri. Dia malah ngeributin uang. Mau foya-foya, Kak. Aisyah merasa dadanya begitu sesak. Ia menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku cuma ingin hakku sebagai istri. Aku nggak pernah minta lebih. Sudahlah, bentak Bu Sumarni. Kalau nggak suka, silakan pergi dari rumah ini. Aisyah membeku. Kata-kata itu bagaikan pukulan telak yang menghantam jiwanya. Ia memang ingin pergi. Ia memang ingin bebas dari penderitaan ini. Tapi, kemana ia harus pergi? Ia tidak punya siapa-siapa. Fitri mendekat, berbisik di telinganya dengan suara penuh ejekan. Kak Aisyah tahu nggak? Kakak tuh cuma beban di rumah ini. Lebih cepat kakak pergi, lebih baik buat kami semua. Aisyah menatap mereka satu persatu, hatinya semakin hancur. Ia sadar, ia benar-benar tidak diinginkan di rumah ini. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Bu Sumarni mulai menjalankan rencana barunya. Ia tahu bahwa selama Rizal masih percaya dan terikat dengan Aisyah, wanita itu masih memiliki tempat di rumah ini. Maka satu-satunya cara adalah memastikan Rizal membenci istrinya. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor anaknya dengan cepat, lalu menunggu hingga panggilan tersambung. Begitu terdengar suara Rizal di seberang, Bu Sumarni langsung mengubah nada suaranya menjadi lembut dan penuh keluhan. Nak, ibu udah gak kuat lagi ngurus Aisyah. Suaranya dibuat sesedih mungkin. Dia itu keterlaluan, Rizal. Ibu yang ngurus semuanya di rumah ini, tapi dia malah berani membantah ibu. Rizal menghela napas. Maksud ibu apa? Ibu udah sabar banget, Nak. Tapi Aisyah itu makin lama makin gak tahu diri. Uang yang kamu kirim, habis entah kemana. Dia belanja sesuka hati, gak mikirin keluarga di sini. Rizal terdiam. Hatinya mulai goyah. Belanja apa, Bu? Kamu pikir dia itu istri yang baik? Tiap hari kerjanya ngeluh. Malas-malasan di rumah. Kerjaannya cuma menghabiskan uang. Bu Sumarni semakin menekan. Udah gitu, dia suka bentak ibu. Fitri juga sering dikatain yang enggak-enggak. Ibu serius? Suara Rizal mulai terdengar tidak senang. Tentu saja, Nak. Apa ibu pernah bohong sama kamu? Bu Sumarni menghela napas panjang, berpura-pura terisak. Ibu cuma mikirin yang terbaik buat kamu, Rizal. Kamu di sana capek kerja banting tulang, tapi istrimu di sini seenaknya saja. Kalau kayak gini terus, ibu takut kamu yang rugi. Uang habis, istri nggak tahu diri, keluarga malah hancur. Jangan sampai kamu nyesel nanti, Nak. Rizal mengernyitkan dahi. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai prasangka buruk. Maksud ibu apa? Tanyanya hati-hati. Bu Sumarni tersenyum tipis, tahu bahwa anaknya mulai terpengaruh. Ceraikan saja dia, Nak. Daripada kamu terus-terusan menghidupi perempuan yang gak tahu diri, lebih baik cari istri yang lebih baik. Masih banyak perempuan yang lebih pantas buat kamu. Rizal terdiam lama. Ia tidak langsung menjawab, tetapi hatinya mulai dipenuhi keraguan. Ibu cuma ingin yang terbaik buat kamu, Nak. Lanjut Bu Sumarni lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut dan penuh harap. Kalau kamu terus bertahan dengan Aisyah, ibu khawatir kamu malah sengsara.
Coba pikir baik-baik, Rizal. Setelah beberapa saat, Rizal akhirnya menjawab dengan suara dingin. Ibu, aku akan pikirkan ini. Klik. Panggilan berakhir. Bu Sumarni tersenyum puas. Kini, ia hanya tinggal menunggu keputusan Rizal. Jika rencananya berjalan lancar, sebentar lagi Aisyah akan benar-benar tersingkir dari rumah ini. Beberapa hari setelah percakapan itu, sikap Rizal terhadap Aisyah mulai berubah. Ia semakin jarang menghubungi Aisyah, bahkan ketika Aisyah mencoba menelepon, ia lebih sering mengabaikannya. Jikapun diangkat, nada suaranya terdengar dingin dan tak lagi penuh perhatian seperti dulu. Aisyah merasakan perubahan itu dengan jelas. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya dan berpikir bahwa suaminya mungkin sedang sibuk. Namun, ketika beberapa hari berlalu tanpa kabar yang jelas, hatinya semakin diliputi kegelisahan. Sampai akhirnya, suatu malam, ponsel Aisyah berdering. Nama Rizal tertera di layar. Dengan jantung berdegup kencang, ia segera mengangkatnya. Mas, akhirnya Mas nelpon juga. Aku kangen, kata Aisyah dengan suara bergetar, berharap bisa mendengar sedikit kehangatan dari suaminya. Namun yang ia dapatkan justru suara dingin dan penuh jarak. Aku nggak punya banyak waktu, Aisyah. Aku mau bicara serius, kata Rizal tegas. Aisyah menelan ludah. Firasat buruk langsung menyergapnya. Ada apa, Mas? Ada jeda beberapa detik sebelum Rizal akhirnya berkata, kamu selama ini ngapain aja di rumah? Ibu cerita banyak hal ke aku, dan jujur aku kecewa. Aisyah mengerutkan kening. Maksud Mas apa? Aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri. Aku mengurus rumah. Aku. Kamu boros. Kamu gak menghargai ibu. Kamu juga kasar sama Fitri. Potong Rizal cepat. Aku gak menyangka kamu bisa seperti itu, Aisyah. Jantung Aisyah serasa mencelos. Mas, itu gak benar. Aku gak pernah begitu. Tapi ibu sendiri yang bilang. Suara Rizal penuh tekanan. Masa aku harus percaya sama kamu dibanding ibu? Aisyah menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang menyebar di dadanya. Mas, aku gak pernah melakukan semua itu. Aku justru. Kamu tahu, kan? Aku kerja jauh dari rumah buat siapa? Rizal kembali memotong. Aku banting tulang buat kamu. Buat keluarga. Tapi kalau kelakuan kamu di rumah kayak gini, aku nggak bisa terima. Air mata mulai menggenang di mata Aisyah. Mas, tolong dengarkan aku. Aku nggak seperti yang ibu bilang. Aku di sini justru menderita. Mas, aku. Aisyah, suara Rizal meninggi, membuat Aisyah terkejut. Aku capek dengar keluhanmu terus. Aku di sini kerja keras. Tapi kamu di rumah malah ngeluh terus. Kalau memang kamu gak bisa menghargai semua ini, mungkin kita harus pikir ulang hubungan kita. Aisyah terdiam. Napasnya tercekat. Mas, apa maksudmu? Rizal menghela napas panjang. Aku mau pulang dalam waktu dekat. Dan aku mau kita bicara serius soal pernikahan kita. Dada Aisyah semakin sesak. Ia tahu apa yang Rizal maksud. Mas, apa Mas benar-benar mau cerai? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu, Aisyah. Tapi kalau kamu terus begini, aku rasa nggak ada gunanya kita lanjut. Klik. Sambungan terputus. Aisyah terjatuh di lantai dengan ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dari luar kamar, Bu Sumarni dan Fitri yang sedari tadi menguping percakapan itu saling berpandangan, lalu tersenyum penuh kemenangan. Sebentar lagi, perempuan itu akan benar-benar keluar dari rumah ini, bisik Fitri dengan nada puas. Bu Sumarni mengangguk. Tinggal sedikit lagi, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Beberapa minggu kemudian, rumah itu semakin terasa asing bagi Aisyah.
Ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga, hanya sekadar penghuni yang menunggu waktu untuk diusir. Bu Sumarni dan Fitri sudah tak lagi berpura-pura baik. Mereka terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Makanan yang disediakan semakin sedikit, tugas rumah yang dibebankan kepadanya semakin berat, dan jika ia mengeluh, mereka hanya akan menertawainya. Namun, semua itu masih bisa ia tahan. Yang paling menyakitkan adalah sikap Rizal yang semakin dingin. Sejak telepon terakhir itu, ia hampir tidak pernah menghubungi Aisyah lagi. Dan akhirnya, pada suatu malam, kabar yang paling ditakutinya datang. "Besok Rizal pulang," kata Bu Sumarni dengan nada puas. Dan dia sudah siap dengan keputusan akhirnya. Aisyah menatap ibu mertuanya dengan tatapan kosong. "Apa maksud ibu?" Bu Sumarni tersenyum sinis. "Besok, pernikahan kalian akan berakhir." Esok harinya, rumah itu terasa lebih ramai dari biasanya. Fitri sibuk menyiapkan makanan, sementara Bu Sumarni terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka menyambut kepulangan Rizal dengan penuh kehangatan, seolah tidak ada masalah yang terjadi. Ketika Rizal masuk ke rumah, matanya langsung mencari sosok Aisyah. Wanita itu berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang lebih pucat dan tubuh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Ada rasa bersalah yang sempat muncul di hatinya, tapi ia segera menepisnya. Ia sudah yakin dengan keputusannya. "Aisyah, kita bicara," katanya tegas. Aisyah mengikuti Rizal ke kamar mereka, meskipun ia tahu bahwa tempat itu mungkin bukan lagi miliknya. "Mas mau menceraikanku?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Rizal menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Iya." Jawaban itu membuat tubuh Aisyah melemas. Walaupun ia sudah menduganya, mendengar langsung dari mulut suaminya sendiri terasa jauh lebih menyakitkan. "Kenapa, Mas? Apa Mas benar-benar percaya semua tuduhan ibu?" Suaranya bergetar. "Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang nggak bisa menghargai keluargaku," jawab Rizal, menghindari tatapan istrinya. "Aku nggak mau terus bertengkar karena hal yang sama. Ini keputusan terbaik untuk kita berdua." Air mata mengalir di pipi Aisyah. "Mas, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah bertahan, sudah bersabar. Tapi Mas malah memilih untuk percaya pada mereka dibanding aku." "Aisyah, aku nggak mau debat lagi," kata Rizal, suaranya terdengar lebih dingin. "Aku sudah menyiapkan semua dokumen. Kita bisa urus perceraian ini secepatnya." Aisyah menatapnya, mencari sedikit saja sisa kasih sayang yang dulu ada di mata suaminya. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ada hanyalah jarak dan ketidakpedulian. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia bertanya, "Apa Mas sama sekali nggak menyesal?" Rizal terdiam sejenak, lalu menjawab dengan pelan, "Mungkin ini memang jalan yang terbaik." Jawaban itu membuat Aisyah sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan. Pernikahannya sudah berakhir, bukan karena kesalahannya, tetapi karena suaminya memilih untuk percaya pada kebohongan. Di luar kamar, Bu Sumarni dan Fitri mendengar semuanya. Mereka saling tersenyum puas. "Akhirnya, kita berhasil," bisik Fitri. Bu Sumarni mengangguk. Sebentar lagi, perempuan itu akan benar-benar pergi dari rumah ini. Malam itu, Aisyah duduk di atas sajadahnya. Tubuhnya masih gemetar setelah percakapan menyakitkan dengan Rizal. Air matanya tak berhenti mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan semata. Ada kepasrahan yang perlahan mulai mengisi hatinya. Ia menengadahkan kedua tangannya, berusaha berbicara kepada Allah dengan segenap perasaan yang ada di dalam dadanya. "Ya Allah, jika ini memang takdir yang harus aku jalani, maka kuatkan hatiku. Aku sudah berusaha, aku sudah bertahan. Tetapi jika akhirnya aku tetap harus berpisah, maka berilah aku keikhlasan. Jangan biarkan aku menyimpan dendam dalam hatiku, karena aku hanya ingin menjadi hamba-Mu yang Engkau ridho."
Sujudnya malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Ia menangis sepuasnya, bukan karena kelemahan, tetapi karena ia tahu hanya Allah yang benar-benar memahami perasaannya. Hanya kepada Allah ia bisa mengadu tanpa takut dikhianati. Ketika ia mengangkat kepalanya, ada ketenangan yang perlahan mulai menyelimuti hatinya. Ini memang berat, tetapi ia harus ikhlas. Jika Allah mengizinkan pernikahannya berakhir, maka itu berarti ada jalan lain yang lebih baik untuknya. Malam itu, ia tidur dengan mata yang masih sembab, tetapi hatinya lebih ringan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi esok hari, ia akan menerimanya dengan lapang dada. Sebab, ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Beberapa hari setelah perceraian itu disahkan, Aisyah meninggalkan rumah yang selama ini ia tinggali dengan Rizal. Ia hanya membawa beberapa pakaian dan barang-barang pribadinya, sementara sisanya ia tinggalkan. Tidak ada yang mengantarnya pergi, tidak ada yang peduli. Bu Sumarni dan Fitri bahkan terlihat puas ketika Aisyah melangkah keluar dari rumah itu. Dengan hati yang hancur, Aisyah kembali ke rumah orang tuanya. Sang ibu menyambutnya dengan pelukan erat, seolah ingin menyerap semua kesedihan yang ada di dalam hatinya. Aisyah menangis di pelukan ibunya, membiarkan dirinya merasakan sakit untuk terakhir kali sebelum akhirnya berjanji bahwa ia akan bangkit. Hari-hari pertama setelah perpisahan itu tidaklah mudah. Aisyah harus berjuang melawan rasa sakit dan kekecewaan yang terus menghantui pikirannya. Namun, ia memilih untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ia mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan tekad yang kuat, ia diterima bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin kuat. Ia mulai memperbaiki hidupnya, memperdalam ibadah, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia menemukan ketenangan yang selama ini tidak ia rasakan saat masih bersama Rizal. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan berjualan makanan secara online. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari orang-orang terdekat, tetapi lambat laun bisnisnya berkembang. Ia belajar bahwa meskipun kehilangan sesuatu yang berharga, Allah tetap memberikan jalan lain untuknya. Dalam keheningan malam, ia sering merenung. Terkadang bayangan masa lalu masih datang, tetapi kali ini ia tidak lagi menangis. Ia sudah menerima bahwa Rizal bukanlah jodohnya. Dan mungkin, di suatu tempat, Allah telah menyiapkan seseorang yang lebih baik untuknya. Berbeda dengan Aisyah yang perlahan bangkit, kehidupan Rizal justru mulai berantakan setelah perceraian itu. Awalnya, ia merasa lega karena bisa terlepas dari Aisyah, seperti yang ibunya inginkan. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggunya. Hidupnya tidak lagi sama. Ia tetap bekerja di perantauan, tetapi kini tidak ada lagi yang menyemangatinya setiap hari. Tidak ada lagi pesan dari Aisyah yang menanyakan kabarnya atau mengingatkannya untuk makan. Sepulang kerja, ia hanya kembali ke kamar kontrakannya yang sepi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan lebih banyak bekerja, tetapi perasaan hampa itu tetap ada. Lambat laun, ia mulai menyadari bahwa mungkin ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, di rumah, Bu Sumarni dan Fitri tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Namun, tanpa kehadiran Aisyah, mereka mulai merasakan dampaknya. Tidak ada lagi yang mengurus pekerjaan rumah dengan baik, tidak ada lagi yang sabar menghadapi omelan Bu Sumarni, dan tidak ada lagi yang bisa mereka jadikan kambing hitam. Setiap kali Rizal pulang ke rumah, ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Ibunya yang dulu selalu mempengaruhinya, kini justru sering mengeluh tentang banyak hal. Fitri yang selama ini terlihat manis di hadapannya, mulai menunjukkan sifat aslinya yang manja dan egois. Suatu malam, Rizal duduk sendirian di kamarnya.
Ia melihat foto pernikahannya dengan Aisyah yang masih tersimpan di ponselnya. Saat itu, ia baru menyadari sesuatu. Dulu, ia memiliki seorang istri yang baik, yang sabar, dan yang benar-benar mencintainya. Tapi ia membiarkan dirinya dipengaruhi oleh ibunya dan akhirnya menghancurkan segalanya. Rizal menutup matanya, menyesali semua yang telah terjadi. Tapi ia tahu, sudah terlambat. Aisyah telah pergi, dan tidak ada jaminan bahwa ia bisa memperbaiki segalanya. Ia hanya bisa berharap, di suatu tempat, Aisyah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa ia berikan. Suatu hari, langit tampak mendung saat Bu Sumarni dan Fitri bersiap untuk pergi ke pasar. Mereka berencana membeli beberapa kebutuhan rumah sekaligus mencari perhiasan baru untuk Fitri. Hadiah kecil dari Bu Sumarni sebagai bentuk kasih sayangnya kepada putri kesayangannya. "Ayo, Bu. Aku mau lihat gelang emas yang baru datang di toko langganan kita," ujar Fitri dengan semangat. Bu Sumarni tersenyum. Iya. Lagian, sekarang kita nggak perlu ngurusin Aisyah lagi, jadi bisa lebih santai," katanya dengan nada puas. Mereka pun pergi menaiki motor, dengan Fitri yang mengemudi. Jalanan cukup ramai, namun Fitri tetap memacu motor dengan kecepatan tinggi. Ia memang terbiasa mengendarai motor dengan sembrono, tidak peduli pada keadaan sekitar. Di persimpangan jalan, tiba-tiba sebuah truk besar muncul dari arah berlawanan. Fitri yang kaget langsung membanting setang motornya ke kanan tanpa melihat sekeliling. Brak! Jeritan terdengar di udara. Tubuh mereka terpental ke aspal. Motor yang mereka kendarai terguling beberapa meter sebelum akhirnya berhenti. Orang-orang di sekitar langsung berlari mendekat. Beberapa berteriak meminta pertolongan. Bu Sumarni tergeletak dengan luka di kepala. Wajahnya berlumuran darah. Napasnya tersengal-sengal. Kesakitan luar biasa menjalari tubuhnya. Fitri juga tak kalah parah. Kakinya terjepit di bawah motor, dan ia berteriak panik, menangis ketakutan. "Aduh, tolong, tolong!" Fitri menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa orang membantu mengangkat motor dari tubuh Fitri, sementara yang lain mencoba menenangkan Bu Sumarni yang mulai kehilangan kesadarannya. Ambulans datang beberapa menit kemudian, membawa mereka ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Di rumah sakit, dokter segera menangani mereka. Fitri mengalami patah tulang di kaki dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Sementara itu, kondisi Bu Sumarni jauh lebih parah. Benturan di kepalanya menyebabkan pendarahan serius, membuatnya harus menjalani operasi darurat. Setelah beberapa jam berlalu, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. "Keluarga pasien?" tanyanya. Rizal, yang baru saja tiba setelah mendapat kabar kecelakaan ibunya, langsung maju dengan wajah cemas. "Saya anaknya, Dok. Bagaimana kondisi ibu saya?" Dokter menghela napas. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi karena luka di kepalanya cukup parah, ada kemungkinan besar Bu Sumarni akan mengalami kelumpuhan. Kami masih harus memantaunya dalam beberapa hari ke depan." Rizal seolah kehilangan keseimbangan. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ibunya, yang selama ini begitu dominan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di ruangan lain, Fitri menangis meraung-raung saat diberitahu bahwa ia harus menggunakan kursi roda untuk waktu yang cukup lama karena kakinya mengalami cedera serius. "Aku nggak mau. Aku nggak mau lumpuh. Aku nggak mau jadi cacat." Ia berteriak histeris, menolak kenyataan yang ada. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima keadaan. Perlahan, karma yang dulu mereka tanam mulai menunjukkan balasannya. Rizal hanya bisa duduk diam di luar ruang perawatan ibunya, menatap kosong ke depan. Semua ini terasa seperti pukulan telak baginya. Ia mulai berpikir, apakah ini semua akibat dari kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu? Dan untuk pertama kalinya,
ia mulai merasa takut. Takut bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari ketidakadilannya terhadap Aisyah. Setelah kejadian kecelakaan yang menimpa ibunya dan Fitri, Rizal merasa pikirannya semakin kacau. Ia duduk termenung di ruang tunggu rumah sakit, menatap kosong ke lantai. Sejak tadi, ia tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Apakah semua ini ada hubungannya dengan caranya memperlakukan Aisyah? Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar Aisyah seburuk yang selama ini ibunya katakan? Ataukah ia telah dibutakan oleh kebohongan keluarganya sendiri? Keinginannya untuk mencari kebenaran semakin besar. Maka, setelah memastikan kondisi ibunya cukup stabil, Rizal pulang ke rumah. Namun, kali ini, bukan untuk beristirahat. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ia merantau. Rizal berjalan ke rumah Pak Darman, salah satu tetangga yang sudah lama mengenal keluarganya. Lelaki parubaya itu sedang duduk di teras rumahnya ketika Rizal datang menghampiri. "Pak Darman, saya mau tanya sesuatu," kata Rizal, suaranya terdengar serius. Pak Darman menatapnya dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Ada apa, Zal?" Rizal menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. "Selama saya di perantauan, bagaimana sebenarnya Aisyah diperlakukan di rumah?" Pak Darman terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, setelah melihat kesungguhan di mata Rizal, akhirnya ia berbicara. "Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa, ya, Nak?" tanyanya pelan. Rizal mengernyit. "Maksudnya, Pak?" Pak Darman menghela napas berat. "Aisyah itu perempuan yang sabar, Zal. Sejak kamu pergi merantau, dia bukan hanya harus bertahan tanpa suaminya, tapi juga harus menghadapi perlakuan buruk dari ibumu dan adikmu. Mereka memperlakukannya seperti pembantu. Semua kerjaan rumah diserahkan ke dia. Kalau ada yang salah, dia yang dimarahi. Bahkan aku beberapa kali dengar ibumu dan Fitri memakinya tanpa alasan yang jelas." Jantung Rizal berdetak lebih cepat. Ia mulai merasa sesak. Tapi, selama ini ibu bilang Aisyah yang suka membantah, yang gak hormat sama keluarga. Pak Darman menggeleng. "Itu bohong. Aisyah selalu berusaha menghormati ibumu, tapi dia terus diperlakukan semena-mena. Aku sering melihat dia menangis diam-diam, tapi tetap bertahan. Nafkah yang kamu kirimkan pun gak pernah dia nikmati. Ibumu yang ambil semua. Kalau Aisyah minta, dia malah dimarahi dan dituduh macam-macam." Darah Rizal berdesir. Ia menggigit bibirnya, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Lalu, soal tuduhan bahwa dia selingkuh?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Darman menatap Rizal dengan tajam. "Itu fitnah, Nak. Aku tahu karena aku tinggal di sini. Aisyah nggak pernah selingkuh. Semua tuduhan itu hanya akal-akalan ibumu supaya kamu menceraikannya." Rizal merasa tubuhnya melemas. Kepalanya terasa pusing, seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menceraikan seorang istri yang setia, yang telah berjuang untuknya, hanya karena kebohongan ibunya dan Fitri. Ia telah menjadi suami yang gagal, yang lebih percaya pada omongan orang lain daripada istrinya sendiri. Rizal menundukkan wajahnya, rahangnya mengatup rapat. Perasaan bersalah yang begitu dalam menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. "Di mana Aisyah sekarang, Pak?" tanyanya lirih. Pak Darman menghela napas. "Setahuku, setelah bercerai, dia kembali ke rumah orang tuanya." Tanpa menunggu lebih lama, Rizal bangkit dari tempat duduknya. Ia harus menemui Aisyah. Ia harus meminta maaf. Ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu, Rizal memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Aisyah. Setelah mendengar kebenaran dari Pak Darman,
Ia merasa tak bisa menunda lebih lama lagi. Langkah kakinya terasa berat, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Aisyah menolaknya? Bagaimana jika ia sudah terlambat? Rumah orang tua Aisyah terletak di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ketika sampai di sana, Rizal melihat rumah itu tampak sederhana tetapi hangat. Tidak seperti rumahnya yang dipenuhi ketegangan, rumah ini memancarkan ketenangan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Butuh beberapa saat sebelum seseorang membukakan pintu. Ibunda Aisyah. Mata wanita parubaya itu langsung menegang begitu melihat Rizal berdiri di depan rumahnya. "Kamu mau apa kesini?" tanyanya dingin. Rizal menundukkan kepala, merasa malu. "Bu, saya ingin bertemu Aisyah. Saya ingin bicara dengannya." Sang ibu menatapnya lama, lalu menggeleng. "Kamu sudah menyakitinya terlalu dalam, Rizal. Kamu datang ke sini untuk apa? Setelah semua yang kamu lakukan." Rizal merasakan dadanya semakin sesak. "Saya tahu saya salah, Bu. Saya sudah terlalu bodoh karena tidak mempercayai Aisyah. Saya hanya ingin meminta maaf." Sebelum Ibunda Aisyah bisa menjawab, dari dalam rumah, terdengar suara yang sangat Rizal kenali. "Siapa, Bu?" Dan kemudian, Aisyah muncul di ambang pintu. Saat mata mereka bertemu, Rizal merasa dunianya berhenti. Aisyah tampak berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Wajahnya tampak lebih tenang, matanya lebih dalam. Tidak ada lagi kesedihan berlebihan seperti dulu. Namun, yang paling menyakitkan bagi Rizal adalah kenyataan bahwa senyum hangat yang dulu selalu ia lihat di wajah Aisyah kini tak lagi ada untuknya. "Aisyah." Rizal berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kebencian di sana, tetapi juga tidak ada kehangatan. Ia hanya berdiri di sana, menunggu Rizal berbicara. Aku mau bicara," kata Rizal akhirnya. Aisyah diam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Silakan." Rizal menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. "Aku baru tahu semua yang terjadi selama ini. Aku baru sadar kalau aku telah dibutakan oleh ibuku dan Fitri. Aku terlalu bodoh karena lebih percaya pada mereka daripada kamu. Aku sangat menyesal, Aisyah." Aisyah masih diam, ekspresinya tak berubah. "Aku tahu maafku nggak akan bisa menghapus semua luka yang udah aku kasih ke kamu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku nggak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri karena telah menyia-nyiakan perempuan sebaik kamu." Suara Rizal bergetar. Aisyah menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Rizal, aku sudah memaafkanmu sejak lama." Rizal terkejut. "Benarkah?" Aisyah tersenyum tipis. "Iya, aku sudah melewati banyak hal, dan aku sadar menyimpan kebencian hanya akan menyakiti diriku sendiri. Aku tidak mau hidup dalam dendam. Jadi, aku sudah memaafkan kamu." Mata Rizal memanas. Ada kelegaan yang menjalar di dadanya, tetapi juga rasa sakit. Karena ia tahu, meski Aisyah telah memaafkannya, itu tidak berarti ia bisa kembali seperti dulu. "Aisyah, bisakah kita memulai lagi?" tanyanya dengan suara lirih. Aisyah menatapnya dengan mata yang lembut, tetapi penuh kepastian. "Rizal, aku sudah melewati semua ini dengan susah payah. Aku sudah berusaha berdiri sendiri dan membangun hidupku kembali. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama." Rizal terdiam. "Aku berharap kamu juga bisa belajar dari semua ini, Rizal. Mulai sekarang, hiduplah dengan lebih baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama kepada orang lain," lanjut Aisyah. Keinginannya untuk mencari kebenaran semakin besar. Maka, setelah memastikan kondisi ibunya cukup stabil, Rizal pulang ke rumah. Namun,
Kali ini, bukan untuk beristirahat. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ia merantau. Rizal berjalan ke rumah Pak Darman, salah satu tetangga yang sudah lama mengenal keluarganya. Lelaki parubaya itu sedang duduk di teras rumahnya ketika Rizal datang menghampiri. "Pak Darman, saya mau tanya sesuatu," kata Rizal. Suaranya terdengar serius. Pak Darman menatapnya dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Ada apa, Zal?" Rizal menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. "Selama saya di perantauan, bagaimana sebenarnya Aisyah diperlakukan di rumah?" Pak Darman terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, setelah melihat kesungguhan di mata Rizal, akhirnya ia berbicara. "Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa, ya, Nak?" tanyanya pelan. Rizal mengernyit. "Maksudnya, Pak?" Pak Darman menghela napas berat. "Aisyah itu perempuan yang sabar, Zal. Sejak kamu pergi merantau, dia bukan hanya harus bertahan tanpa suaminya, tapi juga harus menghadapi perlakuan buruk dari ibumu dan adikmu. Mereka memperlakukannya seperti pembantu. Semua kerjaan rumah diserahkan ke dia. Kalau ada yang salah, dia yang dimarahi. Bahkan aku beberapa kali dengar ibumu dan Fitri memakinya tanpa alasan yang jelas." Jantung Rizal berdetak lebih cepat. Ia mulai merasa sesak. Tapi, selama ini ibu bilang Aisyah yang suka membantah, yang gak hormat sama keluarga. Pak Darman menggeleng. "Itu bohong. Aisyah selalu berusaha menghormati ibumu, tapi dia terus diperlakukan semena-mena. Aku sering melihat dia menangis diam-diam, tapi tetap bertahan. Nafkah yang kamu kirimkan pun nggak pernah dia nikmati. Ibumu yang ambil semua. Kalau Aisyah minta, dia malah dimarahi dan dituduh macam-macam." Darah Rizal berdesir. Ia menggigit bibirnya, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Lalu, soal tuduhan bahwa dia selingkuh?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Darman menatap Rizal dengan tajam. "Itu fitnah, Nak. Aku tahu karena aku tinggal di sini. Aisyah nggak pernah selingkuh. Semua tuduhan itu hanya akal-akalan ibumu supaya kamu menceraikannya." Rizal merasa tubuhnya melemas. Kepalanya terasa pusing, seolah dunia berputar di sekelilingnya. Ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menceraikan seorang istri yang setia, yang telah berjuang untuknya, hanya karena kebohongan ibunya dan Fitri. Ia telah menjadi suami yang gagal, yang lebih percaya pada omongan orang lain daripada istrinya sendiri. Rizal menundukkan wajahnya, rahangnya mengatup rapat. Perasaan bersalah yang begitu dalam menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. "Di mana Aisyah sekarang, Pak?" tanyanya lirih. Pak Darman menghela napas. "Setahuku, setelah bercerai, dia kembali ke rumah orang tuanya." Tanpa menunggu lebih lama, Rizal bangkit dari tempat duduknya. Ia harus menemui Aisyah. Ia harus meminta maaf. Ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu, Rizal memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Aisyah. Setelah mendengar kebenaran dari Pak Darman, ia merasa tak bisa menunda lebih lama lagi. Langkah kakinya terasa berat, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Aisyah menolaknya? Bagaimana jika ia sudah terlambat? Rumah orang tua Aisyah terletak di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ketika sampai di sana, Rizal melihat rumah itu tampak sederhana tetapi hangat. Tidak seperti rumahnya yang dipenuhi ketegangan, rumah ini memancarkan ketenangan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Butuh beberapa saat sebelum seseorang membukakan pintu. Ibunda Aisyah. Mata wanita parubaya itu langsung menegang begitu melihat Rizal berdiri di depan rumahnya. "Kamu mau apa kesini?" tanyanya dingin. Rizal menundukkan kepala,
merasa malu. "Bu, saya ingin bertemu Aisyah. Saya ingin bicara dengannya." Sang ibu menatapnya lama, lalu menggeleng. "Kamu sudah menyakitinya terlalu dalam. Rizal, kamu datang ke sini untuk apa? Setelah semua yang kamu lakukan." Rizal merasakan dadanya semakin sesak. "Saya tahu saya salah, Bu. Saya sudah terlalu bodoh karena tidak mempercayai Aisyah. Saya hanya ingin meminta maaf." Sebelum Ibunda Aisyah bisa menjawab, dari dalam rumah, terdengar suara yang sangat Rizal kenali. "Siapa, Bu?" Dan kemudian, Aisyah muncul di ambang pintu. Saat mata mereka bertemu, Rizal merasa dunianya berhenti. Aisyah tampak berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Wajahnya tampak lebih tenang, matanya lebih dalam. Tidak ada lagi kesedihan berlebihan seperti dulu. Namun, yang paling menyakitkan bagi Rizal adalah kenyataan bahwa senyum hangat yang dulu selalu ia lihat di wajah Aisyah kini tak lagi ada untuknya. "Aisyah." Rizal berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kebencian di sana, tetapi juga tidak ada kehangatan. Ia hanya berdiri di sana, menunggu Rizal berbicara. Aku mau bicara," kata Rizal akhirnya. Aisyah diam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Silakan." Rizal menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. "Aku baru tahu semua yang terjadi selama ini. Aku baru sadar kalau aku telah dibutakan oleh ibuku dan Fitri. Aku terlalu bodoh karena lebih percaya pada mereka daripada kamu. Aku sangat menyesal, Aisyah." Aisyah masih diam, ekspresinya tak berubah. "Aku tahu maafku nggak akan bisa menghapus semua luka yang udah aku kasih ke kamu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku nggak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri karena telah menyia-nyiakan perempuan sebaik kamu." Suara Rizal bergetar. Aisyah menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Rizal, aku sudah memaafkanmu sejak lama." Rizal terkejut. "Benarkah?" Aisyah tersenyum tipis. "Iya, aku sudah melewati banyak hal, dan aku sadar menyimpan kebencian hanya akan menyakiti diriku sendiri. Aku tidak mau hidup dalam dendam. Jadi, aku sudah memaafkan kamu." Mata Rizal memanas. Ada kelegaan yang menjalar di dadanya, tetapi juga rasa sakit. Karena ia tahu, meski Aisyah telah memaafkannya, itu tidak berarti ia bisa kembali seperti dulu. "Aisyah, bisakah kita memulai lagi?" tanyanya dengan suara lirih. Aisyah menatapnya dengan mata yang lembut, tetapi penuh kepastian. "Rizal, aku sudah melewati semua ini dengan susah payah. Aku sudah berusaha berdiri sendiri dan membangun hidupku kembali. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama." Rizal terdiam. "Aku berharap kamu juga bisa belajar dari semua ini, Rizal. Mulai sekarang, hiduplah dengan lebih baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama kepada orang lain," lanjut Aisyah. Namun bagi Aisyah, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalunya bukan lagi beban, melainkan pelajaran berharga yang membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dan dengan itu, kisahnya berakhir. Tidak dengan air mata kesedihan, tetapi dengan senyum kebahagiaan dan hati yang penuh syukur. Aisyah telah menang dalam caranya sendiri. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang, kita dikhianati oleh orang yang kita percaya, disakiti oleh mereka yang seharusnya melindungi, dan diuji dengan kesulitan yang rasanya begitu berat. Namun, dari setiap luka, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Seperti Aisyah, kita harus belajar untuk bangkit, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih kuat dari rasa sakit yang pernah menghancurkan kita.
Jangan takut untuk meninggalkan mereka yang tidak menghargai kita. Jangan ragu untuk memulai kembali. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti percaya bahwa kebahagiaan itu masih ada, selama kita mau berusaha menemukannya. Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa setelah hujan, pelangi akan muncul. Setelah kesedihan, kebahagiaan akan datang. Dan setelah kehilangan, Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan jangan pernah menyerah pada hidup.